pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan siapa Bu? Dengan saya dong, dengan Tanti Oki Mary Susanti, hostnya podcastnya Politeknik Negeri Cilacap yang paling ditunggu. Yang kali ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, nggak luar biasa ya di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap. Kali ini seperti kemarin kita akan memperkenalkan seperti apa sih Ormawa yang ada di Politeknik Negeri Cilacap, organisasi kemahasiswaan. Nah ini kan yang benar-benar sebenarnya harus kalian ketahui kan, biar kalian pas datang ke Politeknik Negeri Cilacap udah tahu seperti apa Ormawa. Gak usah lama-lama deh Bu, langsung aja memperkenalkan diri, silakan. Ini kayaknya kayak mau ke KUA deh, kalian berdua pasangan. Biasanya laki-laki sama laki-laki soalnya Ormawa, ini kalau laki-laki sama perempuan. Silakan Mas memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Ferdi Wisanto. Saya kebetulan di periode ini menjabat sebagai ketua himpunan di himpunan mahasiswa teknik mesin yang bertempatan di prodi teknik mesin. Oh, HMTM. Ini yang udah kayak menggema di mana-mana yang punya privilege-nya. Satunya siapa? Perkenalkan nama saya Firdaus Dwi Cayaning Tias, biasa dipanggil Tias. Saya di sini menjabat sebagai sekretaris untuk periode kali ini bersama Mas Ferdi. Mas Ferdi ya. Oh, Mbak Tias sekretaris ya, namanya Firdaus, karena panggilnya Firdaus. Ternyata Mbak Tias. Nah, kalian ini kan HMTM ya. HMTM Himpunan Mahasiswa Teknik Mesin yang udah nggak usah dipromoin lagi. Sebenarnya HMTM udah punya privilege banget ya. Betul, Bu. Dan keketatan di prodi teknik mesin ini sangat luar biasa. Jadi kalau anak-anak yang diterima di teknik mesin perlu berbangga karena memang itu prodi yang memang jadi favoritnya pendaftar di penerimaan mahasiswa baru Politeknik Negeri Cilacap. Tapi sebenarnya HMTM itu nggak teknik mesin aja kan? Ada prodi lain? Betul. Iya. Kebetulan untuk di periode kita itu kedatangan prodi teknologi rekayasa energi terbarukan. Nah iya, teknologi rekayasa energi terbarukan termasuk diwadahi dalam sebuah HMTM itu kan. Jadi kamu punya punya teman, punya satu prodi yang memang dibenaungi oleh HMTM gitu kan. Udah berapa sih, satu angkatan ya kalau salah? Iya betul. Iya, santren itu satu angkatan. Tapi enggak ini kan enggak anak didikan oleh kalian. Enggak dong. Ya aku tanya satu-satu nanti ya. Jadi tren itu memang digabung di HMTM, kemudian kemarin makrabnya juga di bawah HMTM nggak? Betul. Ada berapa anak sih kemarin? 24 anak ya. Jadi 24 dibawahi sama kalian, terus dikelola dia bikin makrab gitu ya, digabung sama anak-anak teknik mesin. Kalau teknik mesin sudah banyak ya, ada berapa kemarin? 96 94 mungkin ada 94 ya. Kemarin makrabnya emang di mana? Di Munjulhur Purbalingga, Bu. Purbalingga. Kenapa sih favoritnya Purbalingga? Kemarin Himalka Purbalingga lagi, tapi beda tempat. Sama Bu, sama. Sama. Udah curiga banget. Kenapa ya Him kira-kira atau karena kebanyakan? Itu memang tempatnya kayaknya yang paling dekat itu dan paling muat banyak, terus paling maksudnya nggak jauh-jauh banget, nggak di desa banget, apa-apa terjangkau gitu kan. Kita dekat Awabong, bisa renang juga mungkin ya. Iya benar nggak sih? Terus banyak nggak sih kalau habis makrab itu jadian cinlok gitu? Iya pastinya dong. Waduh banyak tuh, ya? Apalagi banyak yang satu kelompok. Kita kan makrab itu pasti bentuk kelompok gitu. Bentuk kelompok ya. Terus akhirnya ketemu, karena kan di sana berapa hari sih kalau makrab kayak gitu? Berangkat hari Sabtu, pulangnya Minggu sore. Jangan ada terjadi hal yang tidak diinginkan? Enggak dong. Waduh. Kamu loh Pak, salahin ya. Ketua HMTM-nya akan dilaporkan karena membawa gitu kita. Enggak ya, tapi aman ya makrab ya. Tapi yang cinlok pasti ada ya, enggak 1-2 ya. Nanti kita survei deh yang cinlok siapa aja. Nah, aku juga pengen tanya, HMTM ini kan sebuah himpunan yang benar-benar menyita waktu banget enggak sih? Betul. Terus kalian akademiknya turun kemarin? Sebenarnya untuk akademik itu tergantung dari anaknya sih. Kalau di himpunan kita itu emang dari awal kita menekankan bahwasanya kita masuk himpunan untuk melatih soft skill kita, cara berbicara kita, terus problem solving kita. Di situ yang paling utama kita tekankan bahwasanya kalau misalkan kita keluar himpunan atau sudah menjadi demisioner di himpunan itu setidaknya bisa berbicara di depan publik, bisa menyelesaikan masalah dengan cepat dan lain sebagainya. Tapi sebelumnya memang kamu ikutan himpunan HMTM ya, sebelum kamu jadi ketua ini? Iya. Nggak langsung ujuk-ujuk kamu jadi ketua kan? Iya kan harus ikut organisasi dulu. Kalau dari HMTM kan ada persyaratannya. Terus emang kenapa sih kamu ikut organisasi? Emang motivasinya apa? Kenapa? Kan capek. Kalau Ferdi dulu motivasi sebenarnya main terkenal famous. Dari awal emang tertarik dengan kakak tingkat yang gitu. Ospek. Pas ospek. Siapa? Iya. Prodi. PPKM. Pas masuk ospek prodi siapa? Aku pengen tahu kakak tingkat yang kalian favoritkan. Aku pengen tahu. Ajun bukan sih? Ajun sangat Ajun. Aku
Sugeng. Seangkatan juga. Apa ya? Kakak tingkat Kak Vyoga. Oh iya. Itu Kahimnya juga. Oh iya. Mas Eko Prayogo. Oh, jadi kayaknya ini ya mereka bisa bicara dengan di depan orang, terus soft skill-nya. Terus Tia sendiri? Kalau dari aku emang tertarik sih. Terus kebetulan waktu PKKMB dari kampus itu kakak pembimbing saya dari HMTM. Halo Mbak Dwi, mungkin Mbak Dwi masih ingat ya? SMA 1 Dwi Fatmawati, iya betul. Iya, itu kakak pembimbing saya dan Mas Ferdi kebetulan kita satu kelompok juga. Jadi kita kenal dari situ, Bu. Padahal dia mau nanya, tapi motivasi kalian ya? Betul. Terus personal branding dari HMTM juga menurut saya bagus. Mereka tegas, mereka disiplin, itu benar-benar jadi contoh buat kita lah buat kedepannya. Betul. Salah satu poin plus untuk HMTM itu anaknya disiplin banget, karena memang anak teknik mesin itu yang namanya presisi, kedisiplinan itu sama kajurnya. Waduh, betul. Kejar banget. Semangat banget kalau sama kajur. Iya, semangat banget ya kajurnya. Kayak gitu sih namanya HMTM. Terus aku mau nanya lagi nih. Kan itu kan banyak kan laki-laki nih Tias nih. Kamu di TM itu kan ibaratnya minoritas sedikit. Gimana rasanya? Buat aku sendiri itu mungkin dari SMK ya Bu, saya sudah biasa. Oh, SMK apa? SMK saya di SMK 2 Cilacap. SMK 2 Cilacap jurusannya teknik mesin. Iya. Memang udah nggak linjur ya kalau sama ini ya apa linear ya. Terus makanya pas saya masuk ke kelas, saya cewek sendirian nih. Saya nggak ada rasa takut atau malu gitu karena emang mungkin udah biasa bersosialisasi dengan cowok-cowok mungkin ya Bu. Jadi saya menghadapinya ya biasa aja. Terus kebetulan di teknik mesin ceweknya juga ada 7. Jadi saya punya teman cewek lagi banyak. Itu benar-benar jadi kayak saudara aku sih. Tapi jujur termasuknya banyak loh. Biasanya cuma sekelas 3, 2 gitu kan. Aku sekelas 1. Hah? Aku sekelas 1. Oh sekelas 1? Maksudnya satu angkatnya 7. Iya. Kamu sekelas cuma 1. Gimana rasanya? Enak gak sih? Teman-teman saya kebetulan baik semua. Teman-teman baik semua ya? Gak ada yang gimana-gimana genit-genit atau melecehkan atau enggak kan? Tidak, aman. Teknik mesin tidak ada pelecehan. Tidak ada pelecehan, aman. Oh ya berarti kalau perempuan kalau misalkan cuma 1 malah kayak dijaga banget ya. Diratukan. Iya, lebih diratukan. Gimana kalau aku masuk HMTM aja ya biar diratukan di sana. Next oprek ya Bu. Next oprek ya. Tapi ini ya HMTM itu membawahi 2 prodi ini kan termasuknya berat banget kan. Kalian kan ada 2 prodi yang mungkin ada terlibat nggak sih thread di kepanitiaan atau di kepengurusan? Ada. Silakan dijelaskan. Kalau itu untuk periode ini tergabung sebagai komunitas. Jadi kita melaksanakan open recruitment untuk komunitas TRT. Jadi komunitas TRT itu bergerak untuk menaungi di prodi TRT. Jadi untuk komunikasi dari himpunan kita ke komunitas, dari komunitas itu ke anak-anak di prodi tersebut. Oh, jadi masih komunitas ya, karena skala kecil. Tapi ada grupnya kalian? Ada Bu. Kebetulan untuk TRT itu yang masuk di komunitas itu ada 10. Jadi kita nggak rekrutmen untuk semuanya. Oh, berarti ya 10 tuh udah mewakili banget dong dari 24 ya, lumayan banyak. Jadi mereka tuh dibikin komunitas supaya apa sih mereka yang kepengen gitu kan. Boleh kan mereka ngasih saran, Mas aku tuh pengen ada ini nih, gini HMTM gitu ya. Boleh, kemarin habis melakukan ada program kerja juga ya Him. Terus kemarin juga anak thread kita ajakin bikin video profile sih. Jadi menurut saya sih anak thread itu memang ya karena masih baru ya, jadi mungkin semangatnya masih ada gitu tuh, nggak yang bosan-bosan banget dan mungkin belum banyak tugas kuliah. Kemarin cukup kerjasamanya cukup bagus banget, bikin video dan macam-macam. Nah sebenarnya kalau misalkan thread ini kan tahun ini akan buka 2 kelas loh, lumayan banget. Nanti di bawah HMTM atau akan pecah sendiri atau gimana? Akan di bawah HMTM lagi. Akan di bawah HMTM lagi. Pembinanya siapa pembinanya? Pak Yuli. Pak Yulianto. Wih, Pak Yuli. Tapi ini ya kondusif lah ya, nggak ada yang biasanya kan kalau anak-anak dengan yang hard skillnya kan mesin kan hard skill nih. Nggak ada yang pukul-pukul atau apa, nggak ada. Aman. Tapi memang udah cocok banget sih sebagai ketua himpunan karena dia udah punya postur yang besar gitu ya. Jadi nggak ditakutin gitu ya. Tapi bener aku pas nonton futsal tuh yang namanya HMTM solidarity solver banget. Jadi mereka tuh yang begitu temennya ada yang apa gitu ya, kayak langsung solidaritas ini. Iya, makanya ada solidarity. Artinya apa itu? Itu sebagai landasan kita, identitas kita sebagai mahasiswa teknik mesin. Jadi yang hanya bisa memiliki logo tersebut adalah mahasiswa dari teknik mesin. Mahasiswa teknik mesin. Ya, itu sudah diakui oleh dunia, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Ya. Bahkan kita lah solidarity ya. Kita memiliki ada ianya loh. Ada Bu. Apa coba kamu tahu bisa Tias? Gimana Him? Contohin. Apa yel-yel? I'm solidarity mana? Lagunya Bu. Lagunya. Yang lagunya panjang banget ya. Banyak. Gitu ya.
ya. Tapi saya sering denger ya tuh ya solidarity. Apa sih artinya kalau ada apa kayak wisuda gitu kan? Kita di setiap acara ada nyanyi M Solver, Bu. Iya, M Solver. Keren banget sih. Ini kamu masa jabatannya cuma setahun? Iya, cuma setahun. Kenapa? Karena kita ada 3. Tapi memang 1 tahun. Selalu 1 tahun. Berarti ini masa jabatan sampai bulan Juni atau Juli? Ini sebenarnya enteng banget, tapi prokernya kalian kan ibaratnya mau lagi bikin proker udah selesai dulu masa jabatannya. Proker apa yang beda dari kalian, menurut kalian yang beda dengan sebelum kan kalian biasanya kalau bikin proker kan mengacu pada yang sebelum-sebelumnya. Bedanya apa nih sama HMTM yang kali ini? Dari mungkin baru aja kemarin ya Bu, kita ngadain training public speaking buat seluruh pengurus aja. Ini buat internal. Ada sekitar 52. Kalau sama komunitas TRT itu 52. Terus ada apa lagi ya Him yang baru kemarin? Kita ada buat komunitas TRT juga kemarin ada proker buat buka bersama. Buka bersama. Oh iya benar ya. Kita proker apa lagi yang baru ya Him? Paling ikut perlombaan-perlombaan gitu gak sih? Futsal atau enggak? Oh iya itu kalau misal ada kegiatan pasti ikut ya. Oh, terus jadi kayak kalian juga tergabung kan di grup himpunan mahasiswa teknik mesin seluruh Indonesia gitu kemarin soalnya HIMLKI ya, kamu ya nggak? Ada. Kita juga punya forum eksternal di daerah Jogja. Namanya itu FKTMJ, Forum Komunikasi Teknik Mesin. Aktif kalian maksudnya di situ dikenal, maksudnya ini ada yang dari PNC nih HMTM gitu ya? Iya. Ya jangan sampai cuma di grup doang, adem ayam gitu ya, tapi aktif memperkenalkan kampusnya. Siapa tahu dari grup itu kalian bisa mempromosikan kampus nih bahwa ternyata di Politeknik Indonesia ada teknik mesin loh gitu. Ada berapa universitas yang tergabung di grup itu seluruh Indonesia atau wilayah itu ada per wilayahnya sendiri di daerah gitu. Jogja ada, di Jawa Tengah ada. Berarti kamu ikut yang Jogja atau yang Jawa Tengah? Ikut Yogyakarta. Ikut Yogyakarta semua. Tapi lumayan sih kalau yang teknik mesin itu memang kalau di kampus-kampus itu kan menjadi favorit juga ya. Kayak kampus sebelah gitu kan teknik mesin yang udah ya sama lah di Politeknik Indonesia suka favorit. Pernah jadi tuan rumah? Kemarin baru kemarin. Iya. Seluruh Jogja itu datang ke sini. Iya berapa? Ada dari UGM, UNY berapa? Gitu. Apanya Bu? Ada berapa kampus yang datang sini? Jelasin Him. Berapa Him? Sekitar panggilnya Him ya? 23. Iya Him gimana? 23 instansi. 23 kampus yang datang dari yang teknik mesin ini datang ke Politeknik Negeri Cilacap? Iya. Di itu mana? untuk tempat wawancara pengurus FKTMJ. Gitu. Kamu ada tim kita mahasiswa kita yang jadi tim FKTMJ? Ada Bu. Pasti ada. Pasti setiap ada. tahun kita mendelegasikan 2 orang. 2 orang siapa? Ada namanya David sama Gandik. Iya. Oh, David sama Gandik. Mereka jadi pengurus sana ya, supaya kita tidak terputus di situ aja. Jadi kita punya penyambung lidah lah ya. Maksudnya kayak David sama itu kalau ada informasi-informasi bisa diinfokan kita. Bulan apa itu? Aku kok nggak dengar. Emang bulan kemarin sebelum liburan Bu. Sebelum liburan di kampus Politeknik. Betul. Di auditorium. 1 hari doang. Bukan di auditorium Bu, di gedung D. Oh, di gedung. Kita selalu dipakai gedung D Bu. Warga depan. Warga depan. Oh ya, dekat dengan matahari ya. Sebenarnya nggak harus ada oprek itu pun mesin sering ada didatengin Bu dari UNY terus dari mana lagi kemarin Him? UMP paling terdekat. UMP. Mereka pengen tahu kayak apa gitu himpunan kita? Iya, main. Oh gitu. Relasi Bu. Relasi ya. Iya sih. Kamu juga pernah ke sana gitu? Sering Bu. Sering Dibiayain nggak kalau kayak gitu atau sendiri? Uang sendiri. Nah itulah saya tuh heran banget. Kalian tuh kan ikut HMTM yang satu tadi. Kamu akan terganggu lah secara waktu, mungkin harus pintar bagi waktu, kemudian dari segi ya keluar finansial nongkrong gitu kan makan ini banget, tapi kalian semangat banget ya karena memang berubah banget. Saya ngerasa banget yang namanya ikut organisasi itu merubah banget dari segi personal, karakter, attitude, beneran. Coba deh saya ngeliat tadi mungkin awal-awal masuk mungkin seperti ini, tapi setelah dia jadi kahim itu mereka jadi public speakingnya bagus ya gak sih? Bener gak ya? Betul. Mungkin ya jadi karena sering ketemu sama dosen, sering ketemu sama bagian akademi gitu kan, akhirnya jadi berani ngomong dan lain-lain. Iya gak? Sering sambutan juga Bu. Sering sambutan juga kan. Oh iya sambutan di acara. Sambutan di acara itu yang bener-bener pertamanya grogi gak sih kalau kayak gitu? Kalian demam panggung katanya Bu. Demam panggung. Bingung mau ngomong apa, ngebleng gitu ya. Tapi sekarang udah biasa ya. Iya sudah biasa. Kan membiasakannya seperti apa? Karena emang hampir setiap kegiatan pasti ada pembukaan, sambutan. Jadi ya terbiasa dan kita juga sudah ada pelatihannya sendiri. Jadi kita udah gak hanya yang menjadi ketua himpunan bisa ngomong, tapi setiap pengurus pasti bisa ngomong. Nah iya, tapi sebenarnya itu bukan hanya sebuah pelatihan, tapi karena harus
harus dicoba terus loh, harus dilatih, di exercise. Jadi yang namanya ngomong di depan umum tuh sebenarnya bukan harus pelatihan aja juga, tapi harus dicoba, berani nyoba ngomong terus ya kan. Tapi sebelumnya dari Ferdi tuh HMTM di jabatan apa? Kahimnya, sebelum Kahim. Sebelum itu di Humas. Berarti udah bisa ngomong juga kan? Iya. Oh, ya iyalah, makanya jadi Kahim. Tapi emang ya yang namanya public speaking nih, ikutan organisasi itu feedbacknya buat pas masuk dunia kerja tuh luar biasa banget. Biasanya tuh HRD kalau nyari anak tuh biasanya kalau di CV udah muncul ketua himpunan atau ketua itu tuh poin plus banget loh. Jangan lupa ya, nanti kalau kamu masukin CV, dimasukin CV-nya. Sekarang udah masuknya privilege loh, bener, masukin aja ketua himpunan, karena mereka tuh secara HRD secara tidak perlu interview udah tahu banget, oh berarti dia bisa ngomong depan umum, dia leadership-nya ada, ya kan? Ngerasa nggak sih? Ngerasa banget. Apalagi di mesin kita, dari ospek prodi pun kita dikenalkan apa itu leadership, apa itu kebersamaan, apa itu disiplin dan sebagainya. Kita kamu yang dihormatin banget gitu ya, kayak ada tingkat mungkin yang ya Pak Kak Ferdi ya Kak Tias ya nggak sih? Ya karena dari wibawa kamu udah bisa pas lagi ngomong, pas lagi sambutan itu udah kelihatan banget. Nah ini aku cerita HMTM mau udah ya. Aku mau tahu nih, waktu masuk di Politeknik Negeri Cilacap, Tias itu jalur apa? Kebetulan saya dari jalur SNBT, Bu. SNBT kenapa? SNBT kenapa nggak SNBP? Pasti nggak ada kampus ini ya? Karena SNBT saya pilihan keduanya di sini, pilihan pertamanya di UNES. Terus gagal terus saya di sini gitu ya? Iya betul. Ya jadikan aku yang kedua. Berarti kamu benar jadikan aku yang kedua dong waktu itu ya? Yang SNBT di All in PNC dong. Oh SNBT All in PNC pas SNBP-nya. Oh iya, pantesan kamu SNBP nggak diterima di sini ya? Iya. Pilihan kedua. Kedua sih. Coba kalau Politeknik jadi pilihan pertama, jelas aku ambil. Tapi memang linear banget ya, kalau Tias sih udah nggak linjur, udah nggak harus sesuatu yang baru, karena memang dari SMK tuh dia udah teknik mesin dulu kan. Nah kalau Ferdi? Kalau saya kebetulan di SNBP. Aku gak yakin. Pilihan pertama langsung. Aku gak nyangka, sumpah beneran. First love ya. SNBP? Bulan Bu. Beneran? Beneran. Dari SMA mana? Mungkin Bu. Dari 01. Oh iya, di 01. Dari SNBP mana? Oh jadi bener. Aku dari SMA mana kok? Binangun, SMK Negeri 1 Binangun. Oh SMK Negeri 1 Binangun. Jangan langsung kamu SMA. Berarti kamu pintar apa? Ya alhamdulillah. Kenapa sih kawan aku besok dari Binangun semua ini? Besok aku dari Binangun ya, udah arah sana gitu. Oh berarti kamu langsung bilang persana SNBP? Iya. Oh terus kenapa milih Politeknik? Karena mungkin emang dekat juga, terus juga terutama mesin sih, karena oh kamu juga mesin dulunya? Dulu kendaraan ringan. Oh ada mirip-mirip lah ya. Terus masuk ke sini ke mesin karena memang hampir mirip gitu ya. Langsung bilang pertama langsung diterima? Langsung alhamdulillah. Berarti kamu eligible banget, pinter ya. So aku ini pas lagi masuk ke mesin kan kamu langsung diterima. Terus ngerasa kaget gak sih dengan kampus Politeknik Indonesia? Atau kuliah, atau memang sengaja aku memang pengen kuliah bukan biar ada perubahan lah secara kompetensi gitu? Ya sebenarnya memang pengen. Dari awal emang pengen kuliah. Karena mungkin benefit orang kuliah dengan orang yang langsung bekerja dari SMK berbeda. Tapi kan biasanya tuh Binangun kok pergi ke luar negeri gak sih? Iya. Udah banyak yang terbang. Jepang, TKI gitu-gitu iya gak sih? Tapi kamu menentukan kuliah itu dukungan orang tua penuh lah ya? Iya penuh, alhamdulillah. Terus pengen kuliah Bu aku gitu ya. Terus ngerasa kampusnya deket lah di Politeknik Negeri Cilacap, bagus juga gitu. Kamu juga gak jadi TKI? Enggak. Tapi bener orang Binangun bukan ini ya, tapi memang daerah sana tuh pasti ke Jepang, ke Korea kan. Teman-temanmu pasti kayak gitu. Kalau nggak udah banyak yang terbang. di Kalimantan ya kan. Nah, tapi bagus sih kalau. Terus ini motivasi kamu kuliah juga kenapa? Untuk motivasi kuliah apa ya? Mungkin untuk standarisasi di dunia pekerjaan dengan orang kuliah dengan yang tidak itu memang jauh berbeda sih menurutku. Dari cara berpikir ya, mungkin tambah relasi juga ya. Sih coba kamu lulusan SMK mungkin gak kenal sama Ferdi juga kan, gak kenal sama aku juga gitu. Terus jadi tambah relasi, jadi termasuk mungkin kalau kuliah dari kompetensi juga kan tambah ya. Mungkin kalau SMK mungkin gak kenal yang ada pelajaran CAT juga ya, CNC juga ada. Tapi CNC-nya beda atau sama? CNC-nya sama Bu. Sama ya, yang beda-beda mungkin lebih ke solidnya gambarnya mungkin atau apa? Kalau di SMK saya masih pakai AutoCAD. Kalau di sini udah pakai SolidWorks. Oh, jadi ada perbedaan kan? Beda aplikasinya aja. Jadi dari segi kompetensi udah tambah juga. Dan kayak di
dunia kerja pun kalian biasanya kalau SMK ya memang di operator atau apa, tapi kalau yang D3 itu kan masih udah punya bawahan nih, udah punya atasan. Makanya yang namanya organisasi itu pentingnya di leadershipnya. Jadi kalian bisa ngobrol ke bawahan kamu, ke operator-operator yang mungkin pas di institusi atau di dunia kerja kalian bisa aku ini lo bantu ini gitu kan. Kalau nggak ikut organisasi pasti bingung nih ngomong. Soalnya beberapa kasus nih ketika HRD hiring di kampus, anak-anak teknik mesin itu pinter banget, tapi cara ngomongnya untuk mendelegasikan tugas ke anak buah tuh susah. Makanya poin plusnya ikut organisasi kayak gitu sih. Ya nggak sih? Betul. Apalagi kemarin ditambah kita sering pelatihan, terus ada public speaking. Betul, kita ada lakuin sesi debat atau sesi public speaking, itu kita ada sesinya sendiri, Bu. Iya, ada sesi. Pas rapat-rapat juga kan kalau berpendapat, ya kan? Kalau rapat datang semua nggak sih? Datang. Absen full, Bu. 22 semua. Betul. Dulu tak bilangnya kalau mungkin dari HMTM itu kita jarang banget libur ya, hampir nggak pernah libur, Bu. Emang kita rapat berapa terus. kali sekali? Kita rapat di setiap hari Selasa, Bu. Sumpah? Betul. Setelah kuliah biasanya sekitar jam 4 sampai jam sebelum Isya lah, Bu. Kita full. Ya ampun, pantesan orang tua kalian suka nyariin ya. Apa yang ada kuliah sampai malam, Bu, gitu-gitu. Padahal kalian rapat ya. Tapi untuk hal positif insya Allah orang tua tahu lah ya. Tapi ada nggak sih yang nggak ikut rapat? Pasti ikut rapat semua. Ada punishment ya Fer sama kamu ya? Ada, betul. Bener? Ada. Suruh push up apa suruh bayar? Suruh apa nih? Suruh bayar ya? Ada kas gitu ya? Ada. Luar biasa sih. Aku ngerasa ya himpunan ini ya buat info mahasiswa baru, himpunan mahasiswa teknik mesin atau himpunan mahasiswa yang lainnya di Politeknik Indonesia itu, mereka tuh inisiasi atau ide kreatifnya tuh selalu ada. Jadi bener-bener kayak Pak Yuli mungkin ya sebagai pembina cuma ACC dan lain-lain. Ya gak sih kalian yang punya inisiatif sendiri, yang mengerjakan itu sendiri, ada proker atau apa sendiri gitu-gitu kan. Keren banget, sumpah. Dia untuk motivasi kamu masuk ke Politeknik apa? Motivasinya mungkin teman-teman saya ya, Bu, yang bawa, karena teman-teman saya banyak banget yang masuk di sini. Yang dari SMK 2 waktu itu banyak sih, ada Rosa, ada banyak nih, Bu. Ceweknya cuma Rosa yang berarti aku kenal. Terus ya mungkin di dunia kerja sih, Bu. Iya, kepengen sesuatu yang baru kali. Walaupun hanya perempuan tuh anggapnya kamu cuma jadi ibu rumah tangga doang, tapi paling tidak kita punya ilmu yang bisa ditularkan ke anak kita loh. Kan ibu juga harus pintar. Makanya kalau cari jodoh harus melihat dari ibunya dulu, karena nanti dari ibunya bibitnya bagus, pasti anaknya juga bagus. Catat ya. Ini kan udah punya pacar belum sih? Aduh, belum. Sumpah. Belum. Nanti IG-nya di-share di sini ya. Belum punya? Masa sih? Belum pernah. Belum pernah. Ini beneran pacar kamu nonton loh. Beneran, Bu. Kalau tadi gak usah ditanya. Aku tahu siapa dia. Oke, untuk closingnya mungkin Ferdi mau ngasih masukan apa untuk mahasiswa baru, atau mungkin buat adik-adik tingkat atau yang di himpunan deh. Aku tuh capek ngurusin kalian gitu, enggak ya? Atau Tias nanti Ferdi dulu. Ya mungkin untuk teman-teman mahasiswa baru yang nantinya akan bergabung di himpunan mahasiswa teknik mesin atau mungkin di prodi kita, jangan lupa kita emang punya landasan yang sangat kuat, yaitu M-Solver. Kita punya solidaritas yang kuat. Jadi entah sesulit apapun kalian masuk di himpunan di prodi kita, prodi teknik mesin, kalian harus tetap berbangga dan bersyukur karena mungkin himpunan kita prodi kita itu memang sangat diunggulkan. Privilege banget ya, diunggulkan, favorit beneran. Jadi tetap semangat belajar dan semoga bisa sampai lulus. Lulus bergabung. Karena banyak yang udah diterima tapi nggak kuat. Tapi ya itulah. Jadi mental teknik mesin itu yang pertama mentalnya harus kuat dulu ya. Bener nggak ya? Betul. Dia nangis awal-awal? Nggak pernah, Bu. Ya, udah terbiasa. Udah terbiasa. Dosen kalau telat sedikit kan suka karena disiplin ya, bukan untuk apa ya. Jadi suruh muter-muter lapangan gitu nggak sih? Kalau pagi-pagi suka Itu udah dari SMK, Bu. Dari SMK jadi aman gitu aja. Ya, aman aja. Berarti bukan sesuatu yang ini ya. Kalau Tias silakan, mungkin ada yang mau disampaikan ke maba atau adik tingkat lah. Mungkin adik-adik yang masih bingung untuk menentukan pilihan kampus ya, kalian bisa memilih Politeknik di Cilacap. Jangan lupa pilih teknik mesin di urutan nomor 1. Terus jangan lupa juga masuk HMTM, kita tunggu. Nah gitu ya. Nah itu juga jangan lupa masuk teknologi rekayasa energi terbarukan yang ternyata dibawahi oleh HMTM ini, yang mereka sudah punya komunitasnya teknologi rekayasa energi terbarukan. Itu baru tahun kemarin 2024 baru prodi baru, tapi peminatnya sudah banyak, sudah luar biasa karena mungkin dari judulnya juga yang memang sekarang lagi
happening banget ya, jadi hip gitulah, apa yang viral gitu ya, energi terbarukan yang memang lagi banyak banget dicari untuk sebuah terobosan, karena semakin kesini energi semakin menipis gitu kan, ya gitu ya. Mungkin ada tambahan lagi, mungkin jangan masuk KMTM atau gimana, enggak ya? Ada tambahan wajib lagi? HMTM. Wajib HMTM. Ada tambahan lagi Ferdi? Atau jadikan aku keluargamu gitu? Atau Tias? Enggak, cukup ya. Besok kita ketemu lagi sama kalian mungkin ya, pas mungkin lagi PKKMB kan, kalian pasti ikutan jadi panitia PKKMB kan? Kemarin saya ikut kan? Apa ikut nggak? Kalau kemarin di ospek prodi paling ya. Iya, di ospek prodi kita menyambut. Kita ketemu mereka lagi di PKKMB atau di pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru, bagaimana senangnya kayak apa. Aku juga menunggu kalian buat bergabung di Politeknik Negeri Cilacap. Oke, terima kasih Tia sama Ferdi. Nanti silakan honornya ambil ke Tita ya, ke Nia. Terima kasih semuanya. Oke, stay tune semuanya di podcastnya Politeknik Negeri Cilacap buat informasi all about Politeknik Negeri Cilacap. Bye semuanya. Thank you. Bye. Building skill for the future. Dah semuanya, ada duduk dong. Dah. Mesin. Oh gitu, terima kasih Pak Hilal. Oke, sangar guys.